Ada daun, ada akar. How are you tu? Baiklah aku balas. Ikan siakap di bawah belayar. Kami ni anak murid Tok Kasa. Goblok! Beneran loh guys, kali ini Nat bawa kabar gembira yang cukup menarik nih buat kalian. Itu karena kemarin setelah penayangan perdana Boboiboy Galaxy Story episode kedua, Monster Studio mengadakan sebuah live di TikTok yang dimana kita bisa berinteraksi secara langsung dengan staf Monster dan menanyakan banyak hal seputar Boboiboy yang ingin kita tanyakan. Dan Nat tuh nggak mau ketinggalan karena Nat menanyakan apakah benar rumor soal series Boboiboy Galaxy musim 2 akan ngaret sampai tahun 2026. Dan setelah Nat tanya langsung di live TikTok, Cik Bos aka Bapak Nizam Abdul Razak mengkonfirmasi jika subscribe dulu Nas Arteria untuk informasi lebih lanjut. Jadi langsung saja kita mulai Boboiboy Galaxy musim 2 episode 3 Resepi Warisan Terulung. Update info live Monster. Let's check this out. Yay! Jadi, kabar utama yang paling menggembirakan adalah saat staf Monster live kemarin di TikTok. Ternyata misteri guestnya adalah Encik Bos Nizam Abdul Razak. Untunglah, mumpung yang waktu itu live adalah Encik Bos, Nat gak mau nyanyain kesempatan untuk bertanya soal rumor series Boboiboy yang memperpanjang penayangannya sampai ke tahun 2026. Dan syukurlah pertanyaan tersebut dijawab, sehingga Cik Nizam mengkonfirmasi jika series animasi Boboiboy Galaxy musim 2 akan tayang setiap 6 bulan sekali di musim liburan. Itu tandanya series Boboiboy Windara, Genbara, dan Gurlatan akan tayang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa tidur nyenyak karena series yang ternyata akan tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya. Namun ada tapinya. Memang benar, jika series Boboiboy Galaxy musim 2 akan tayang sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Tapi untuk perilisan dari Boboiboy Movie 3, sepertinya memang akan ada penundaan perilisan sampai ke tahun 2026. Tapi hal ini wajar sih dilakukan oleh Monster Studio. Itu karena jadwal mereka yang sangat padat mempersiapkan Papa Movie Game On dan Mekamato Movie 2 juga. Yang jika Boboiboy Galaxy musim 2 berakhir di bulan Juni 2025, jadi Monster bisa berfokus membuat animasi Boboiboy Movie 3 dengan lebih baik, dengan jangka waktu yang lebih panjang dan cukup. Ya setidaknya kita nanti mendapatkan animasi dengan kualitas yang memukau daripada Monster harus terburu-buru menyelesaikannya yang ujung-ujungnya kualitas animasinya tidak akan maksimal. Ntar malah diprotes, ntar malah dihujat, dan sebagainya. Sehingga daripada Monster harus mendistribusikan movie yang belum sempurna, lebih baik kita kasih waktu yang cukup untuk Monster untuk mengerjakan Boboiboy Movie 3 agar nanti movie-nya bisa memuaskan kita sebagai penontonnya. Tapi ntar nontonnya di bioskop ya, bukan nonton bajakan. Oh iya, kemarin juga ada yang sempat bertanya soal banyaknya adegan yang di-cut dan di-skip di episode kedua ini, sehingga performa ceritanya jauh dari cerita yang ada di dalam komik. Nah, di sini Cik Nizam juga menjawab, jika hal itu tuh memang harus terjadi. Itu karena cerita di komik pada awalnya memang tidak diniatkan untuk diadaptasi menjadi animasi. Tapi dalam animasi, Monster memang meng-skip beberapa cerita dan tidak merubahnya secara keseluruhan, sehingga cerita yang sebenarnya tetap terjadi sesuai dengan cerita di komik. Ya contohnya saja saat Yaya, Ying, dan Kuali yang dikejar manusia burung. Nah, konflik di komik Boboiboy Galaxy isu 3 itu sebenarnya terjadi di dalam animasi, hanya saja tidak diceritakan. Dengan begitu, sebenarnya esensi cerita di komiknya tidak akan hilang. Dan yang paling penting itu, Monster harus menekan budget karena untuk merealisasikan beberapa karakter ke versi animasi bukanlah hal yang murah. Tentunya Monster tidak ingin rugi dong, harus mengeluarkan budget mahal cuma untuk membuat karakter yang numpang lewat dalam satu episode aja. Nah,
Agar Monsta bisa merealisasikan banyak karakter ke versi animasi, Monsta juga butuh support dari para fans. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara membeli merchandise yang sudah Monsta Official Store keluarkan, seperti komik Boboiboy Galaxy, Boboiboy Galaxy Card, atau figura Boboiboy dan lain sebagainya. Dengan begitu, Monsta jadi punya dana untuk terus membuat animasi Boboiboy. Bukan malah banyakin protes kek. Udah syukur Monsta itu bagiin animasinya secara gratis. Kalian tuh nggak perlu bayar, kalian bebas nontonnya di YouTube. Kurang apa lagi coba? Ini mah nge-support enggak, beli komik enggak, beli game cardnya enggak, beli figurannya juga enggak. Ya gimana caranya Monsta bikin animasi yang bagus? Sementara feedback dari kaliannya ya gak ada. Tahu-taunya ngeritik doang taunya, ngehina doang taunya, tanpa support apa-apa ke pembuatnya. Ya serasa kalian tuh paling tersakiti gitu kalau adegannya nggak ada. Sementara kaliannya juga nggak beri support ke Monsta dengan cara membeli merchandise-nya. Ya kita harus paham lah, gak mudah membuat sebuah animasi. Jadi tetap kasih dukungan dan support ke Monsta agar mereka tuh semakin semangat bikin episode barunya. Bukan ngeluh mulu kayak orang goblok. Nah, kebetulan nih di bulan Februari nanti Monsta akan merilis Jam Kuasa Boboiboy versi nyata yang sepertinya akan dirilis juga secara global. Jadi, jika kalian ingin buktiin diri kalian itu berguna, seenggaknya kalian support Monsta dengan cara membeli jamnya. Jika kalian mampu ya, jika kalian mampu. Sehingga Monsta bisa memiliki dana yang lebih untuk secepatnya membuat lanjutan dari Boboiboy Galaxy Story, yaitu Boboiboy Galaxy Windara. Pindah ke kabar yang lain, yang dimana saat mengobrol Encik Nizam sempat bilang jika kalian harus terus menonton pengembaraan Boboiboy, nanti kalian akan mendapatkan kejutan pada episode terakhir. Yang sepertinya Monsta memang merubah episode terakhir, sehingga akan ada sedikit perbedaan dari cerita di komik. Namun kayaknya perubahan ini sepertinya akan disukai oleh para fans. Yang Natu sebenarnya paham ucapan Encik Bos ini mengarah ke screen time-nya si Boboiboy Story, yang di komik cuma nongol sebentar saja, sehingga kurang memperlihatkan kepribadiannya. Berbeda sama Boboiboy Gentar dan Boboiboy Sopan, yang di komik memiliki development karakter yang jauh lebih baik dan screen time yang lebih panjang. Sehingga kemungkinan Boboiboy Story akan banyak mendapatkan adegan baru dan ada beberapa tambahan juga yang pastinya akan membuat fans lebih dimanjakan saat menonton. Nah, selain itu ada juga kabar menarik yang lain dari pertanyaan para fans. Namun kayaknya kita bakal bawakan itu di lain kesempatan jika kalian suka dengan konten seperti ini. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye! Kita jadi tak sudahi